Wawan Setiawan. Saya mengajar mata pelajaran usaha perjalanan wisata di SMK Negeri 2 Subang, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Negeri Medan, program studi perhotelan dan jasa pariwisata. Hari ini tanggal 13 Juni 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja. Berikut praktek video pembelajaran saya. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Tetap semangat luar biasa. Oke, sebelumnya silakan ketua kelas untuk memimpin untuk berdoa. Attention. Report. Class 11 tourism ready to study. Carry on. Carry on. Before we study, let's pray together. Pray, begin. Finish at ease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Siapa? Anissa. Kenapa Anissa? Sakit. Sakit sudah berapa hari? Siapa hari ini? Baru hari ini. Ya, mari kita doakan Anissa supaya lekas sembuh sehingga bisa bergabung kembali di kelas ini. Amin. Baik, hari ini mata pelajaran perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Di awal semester ini, di semester 3 ini, kita akan mempelajari ada untuk kompetisi keahliannya, ada perencanaan perjalanan wisata, ada pemanduan perjalanan wisata, ada pengelolaan MAIS, dan satu lagi perhitungan tiket dan tarif penerbangan. Nah, ini sekarang kita akan belajar mengenai perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata. Ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari di semester 3 ini. Yang pertama, menganalisis produk wisata. Yang kedua, menganalisis perjalanan wisata. Jadi nanti setelah kita belajar bagaimana produk wisata itu apa aja, lalu dibuat perjalanan wisatanya. Setelah itu kita menganalisis perencanaan perjalanan wisata, lalu menganalisis komponen wisata. Berikutnya menganalisis distribution of time atau DOT, atau istilahnya juga disebut dengan tour itinerary. Nah, ini yang akan kita pelajari di mata pelajaran perencanaan dan pengelolaan perjalanan wisata selama semester 3 ini. Hari ini kita akan belajar mengenai produk wisata. Untuk pengetahuannya, menganalisis produk wisata. Jadi nanti dianalisis produk wisata itu apa aja. Kalau untuk keterampilannya, dapat memberikan informasi produk wisata kepada pelanggan. Indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, pengetahuan. Diharapkan kalian nanti bisa mendeskripsikan produk wisata itu apa saja. Yang kedua, dapat menganalisis jenis-jenis produk wisata. Dan yang keterampilannya, dapat menyampaikan informasi produk wisata kepada pelanggan. Pelanggan itu siapa? Pelanggan di sini wisatawan atau konsumen yang akan melakukan perjalanan wisata. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui pengamatan gambar atau video, diharapkan peserta didik dapat mendeskripsikan produk wisata dengan tepat. Yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis produk wisata dengan benar. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyampaikan informasi produk wisata kepada pelanggan dengan tepat. Materi yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama, ciri-ciri produk wisata, lalu ada unsur produk wisata, komponen produk wisata, dan macam-macam produk wisata.
Nah, penilaiannya di karya ini penilaiannya terbagi 3. Yang pertama ada tes tertulis, nanti berupa pilihan ganda. Yang kedua ada dari unjuk kerja atau dari praktek, dan yang ketiga dari penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti didapat pada saat nanti praktek. Kalian kan nanti praktek, nah nanti diobservasi siapa yang aktif dalam diskusi, siapa yang diam aja, gitu kan. Yang aktif berarti nilainya tentu lebih besar dari yang cuma ikut-ikutan aja. Oke, di sini ada, sebelum masuk ke materi, mari kita ada satu motivasi. Di awal tidak mudah, di tengah jalan bisa lebih sulit lagi, tapi tiba di akhir sangat nikmat bagi yang tetap fokus ke target dan terus berusaha. Jadi mari kita lihat dulu, ini ada satu motivasi. Teman-teman, tahukah salah satu musuh terbesar kita itu apa? Tidak fokus. Ulang. Tidak fokus. Thomas Carlyle, seorang filosof barat, pernah mengatakan, seseorang dengan tujuan yang jelas akan membuat kemajuan, walaupun melewati jalan yang sulit. Seseorang yang tanpa tujuan tidak akan membuat kemajuan, walaupun ia berada di jalan yang lurus. Lucy, seorang aktor bela diri kenamaan, juga pernah berkata, "Aku lebih takut kepada orang yang melatih satu jenis tendangan sebanyak 1000 kali daripada seseorang yang melatih 1000 jenis tendangan hanya 1 kali." Dua quote dari dua tokoh kenamaan di atas secara tidak langsung mengatakan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini, fokus terhadap tujuan atau goal hidup kita adalah aturan paling utama kalau kita ingin meraih kesuksesan. Fokus. Jadi apa? Kita bertujuan kita. Ya, kita harus fokus pada apa yang kita tunjukkan. Saat ini kalian sedang belajar di sekolah, berarti kalian harus fokus terhadap apa yang dicita-citakan kalian. Berarti saat ini sedang belajar, ya fokus sedang belajar, jangan terganggu oleh hal-hal yang tidak baik. Fokus pada tujuan. Everything will be paid in the end. Semua akan dibayar pada waktunya. Kamu udah fokus? Udah fokus? Mari sekarang kita coba tes apakah kalian sudah fokus atau belum. Oke, sekarang kita ice breaking. Clue-nya ini, kalau Bapak bilang selamat pagi, tepuk 1 kali. Coba selamat pagi. Kalau selamat siang, tepuk 2 kali. Selamat malam, tepuk setengah. Oke, coba selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, gitu bisa ya? Oke, fokus. Sekarang konsentrasi. Siap? Siap. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, pagi. Nah, siapa lagi yang tepuk? Oh, nggak ada selamatnya. Nah, kenapa? Nggak ada Selamatnya. Jadi kan yang perlunya kan selamat pagi. Kalau pagi aja berarti diam aja gitu. Berarti masih belum fokus. Sekali lagi, coba. Selamat pagi, selamat malam. Satu kali lagi. Yang salah nanti baju ke depan. Suruh apa? Suruh nyanyi gitu ya. Selamat pagi, selamat pagi, pagi, selamat siang, selamat malam, selamat malam, malam, selamat pagi, selamat siang. Oke, terima kasih. Karena kalian sudah mulai fokus, konsentrasi, mari kita masuk ke materi intinya. Oke, sekarang silakan kalian amati, perhatikan pamflet paket wisata di depan ini. Silakan diamati. Udah bisa diamati. Nah, apa yang ada di sana disebutkan? Ada harga, fasilitas,
wisata. Penghasilannya ada apa aja? Ada objek wisata. Jadi di situ ada beberapa disebutkan, ada bandara, antar jemput bandara, berarti itu transportasi. Lalu ada hotel, lalu ada juga museum, ada makan, berarti restoran. Nah ini komponen-komponen ini, transportasi, restoran, objek wisata itu termasuknya ke dalam produk wisata. Itu produk wisata. Jadi untuk agar bisa lebih tahu tentang produk wisata, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Nanti kalian simak, perhatikan, kalau perlu dicatat ya nanti boleh dicatat. Silakan diperhatikan. Halo semua, selamat datang di materi produk wisata. Kali ini kita akan membahas pengertian dari produk wisata beserta beberapa subtopik yang akan kita pelajari pada video ini. Yuk langsung disimak dan jangan lupa dicatat ya. Produk wisata itu apa sih? Produk wisata adalah kombinasi dari elemen berwujud dan tidak berwujud seperti sumber daya natural, atraksi wisata, fasilitas pelayanan, dan aktivitas di sekitar destinasi wisata yang dapat menciptakan pengalaman kepada wisatawan, termasuk di dalamnya aspek emosi yang dirasakan oleh wisatawan. Terdapat tingkatan produk wisata. Yang pertama adalah specific level, yaitu produk wisata yang ditawarkan oleh satu pelaku bisnis wisata. Misalnya, produk wisata yang ditawarkan oleh sebuah maskapai penerbangan. Yang kedua adalah generic level, yaitu pengalaman menyeluruh yang didapatkan oleh wisatawan sejak ia memulai perjalanan hingga ia kembali pulang ke daerah asalnya. Perlu diingat bahwa produk wisata bukanlah daerah tujuan wisata, namun daerah tujuan yang mempunyai atribut yang dapat ditawarkan sebagai produk wisata. Komponen produk wisata secara umum. 1. Physical plan merupakan komponen pertama di mana wisatawan dapat merasakan secara langsung daya tarik lokal berupa infrastruktur, sumber daya natural seperti pegunungan, kondisi cuaca, hingga kepadatan penduduk di daerah wisata. Oke, sekarang kita diskusi. Bapak akan bagi kalian menjadi 4 kelompok. Jadi pembagian kelompoknya berdasarkan ini aja. 1, 2, 3, 4. Terus mulai lagi ya, 1, 2, 3, 4. Nanti yang pembagian angka 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, dan seterusnya. Nanti kelompok 1 di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Jadi ada 4 kelompok. Silakan mulai dari sini. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
2, 3, 4, 1, 2, 3, bukan 1, 2, 3. Itu ya silakan. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 belakang, kelompok 4 di sebelah tengah. Kelompok 1 mana kelompok 1? Ya. Nah ini ada lompat 3, silakan ya. Kelompok 2. Ya. Kelompok 2, kelompok 3. Ya. Ini lompat kerjanya. Kelompok 4. Ya. Oke, silakan dilihat LKPD atau lembar kerja atau keterangan itu. Udah pegang semuanya ya. Oke, di situ ada yang harus dikerjakan. Pertama ya jelaskan itu nanti jelaskan pengertian dari produk wisata. Yang kedua mencari ciri-ciri produk wisata. Yang ketiga macam-macam produk wisata. Nah yang keempat itu carilah dari berbagai sumber atau literatur mengenai produk pariwisata, peran produk wisata bagi perkembangan ekonomi di kawasan terpencil di Indonesia.
Yang terakhir, lakukan kegiatan pengamatan di tempat kamu, misalkan di sini di Subang. Nah, kamu silakan diamati objek wisata di Subang seperti apa. Nanti di sini ada apakah produk wisata dari tempat tersebut, misalkan jasa transportasi, akomodasi, tempat makan, dan lain-lain sebagainya, telah dikembangkan dengan baik atau tidak menurut pendapat kalian. Jadi nanti silakan ini LKPD-nya dikerjakan, bisa browsing lewat internet atau lewat dari buku paket. Nanti setelah selesai dipresentasikan. Ya, ada yang ditanyakan? Ya, waktunya 30 menit. Silakan mulai dari sekarang. Boleh, ya, silakan. Ada yang tanyakan nggak? Bebas, objek bebas. Ada yang tanyakan? Itu yang nomor 3 sudah tahu maksudnya? Nomor 3 ya. Ya. Terus yang kelima itu kalian cari objek wisata di Subang itu ada apa aja. Diamati bagaimana dengan transportasinya, akomodasinya, fasilitas jalan dan lain-lain. Ya, itu saya rasa sudah terbuka. Ada yang ditanyakan? Sudah bisa? Apa? Ya. Enggak, dimasukkan itu ini nomor berapa? Nah, itu apa itu maksudnya produk apa? Ya, nama produk terus nama ininya aktivitasnya apa? Contoh misalkan hotel kan namanya kebentuk hotel, aktivitasnya apa begini? Itu ya, hal-hal transportasi, mobil apa? Tadi alat sarana ini. Nomor 4, carilah dari berbagai sumber data. Jadi kamu cari bagaimana peran produk wisata bagi pertumbuhan ekonomi dan konsumsi. Oh, yang di sini bawahnya. Aktivitas seni, Di bawahnya aktivitasnya. jadi belakangnya aja. Peran produk wisata terhadap pertumbuhan ekonomi dan pariwisata dan ekonomi apa? Ada manfaatnya enggak dengan adanya kegiatan pariwisata itu? Apa? Nah, itu salah satunya itu. Silakan dicari boleh dan peran pariwisata terhadap ekonomi. Kalau satu berat, bahwa
kelompok 3? Nah, kelompok 4? Sudah, kalau udah silakan hasilnya dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Fitria. Saya Deni Sembuyani. Di sini kami akan mewakilkan presentasi dari kelompok kami. Di sini ada dijelaskan pengertian dari produk wisata. Nah, produk wisata menurut kelompok kami yaitu merupakan keseluruhan fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata disediakan bagi wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan. Dan untuk ciri-ciri produk wisatanya yaitu yang pertama tidak dapat disimpan, yang kedua tidak dapat dipindahkan, yang ketiga produksi dan proses konsumsi terjadi atau berlangsung bersamaan, yang keempat tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif, yang kelima ada pelanggan tidak dapat mencicipi produk itu sebelumnya, dan yang keenam ada pengelolaan produk wisata mengandung resiko besar. Di sini juga ada pengamatan tentang macam-macam produk wisata. Di gambar pertama itu ada jasa atraksi. Aktivitas produk wisatanya yaitu kita mempertunjukkan tari tradisional. Yang kebetulan di gambar yang ke satu ini adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Dan yang kedua ada jasa akomodasi. Aktivitas produk wisatanya yaitu penyediaan jasa pelayanan. Jadi kita memberikan pelayanan kepada konsumen yang ingin membeli produk wisata kepada kita. Restoran atau rumah makan menyediakan makanan dan minuman. Restoran dan rumah makan juga penting di bagian akomodasi atau tempat kita beristirahat ketika melakukan perjalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari perwakilan kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Citi Rodia dan nama saya dari Sepdaya Mulia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang diskusi dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari produk wisata. Di sini saya lihat dari berbagai sumber mengatur mengenai peran produk pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan terpencil Indonesia. Meningkat berikut adalah diskusi hasil dari kelompok 2 bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, lapangan pekerjaan bertambah, kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar. Biasanya tuh kalau misalkan ada tempat destinasi di situ bisa nambah lapangan pekerjaan buat masyarakat lokal. Mungkin bisa kayak contohnya di Bali bisa kayak bikin souvenir buat souvenir lucu-lucu di rumah, dan itu berpengaruh banget buat lingkungan sekitar dan bisa membuat lapangan pekerjaan bertambah bagi masyarakat tersebut. Hasil presentasi diskusi dari kelompok 2. Silakan barangkali ada yang mau menambahkan pernyataan. Ya, boleh. Silakan. Tadi kan ada ya, ada di ciri-ciri produk wisata ya ada tidak tunggal itu maksudnya. Jadi izin menjawab. Jadi tidak tunggal itu masih ada yang lain produk wisata yang lainnya. Jadi enggak cuma yang bisa ada produknya itu aja. Terima kasih. Tadi ini untuk yang soal tempat. Kalau misalkan dari satu desa ini ada objek wisata, kemudian masyarakat luar tuh udah pada tahu objek wisata itu bagus, misalkan. Tapi di satu daerah tersebut kayak mayoritas penduduknya tuh pendidikannya tuh enggak tinggi. Apakah mereka masih
tidak berwujud, yang dimana disediakan bagi wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi para wisatawan. Dari mereka meninggalkan rumah mereka sampai ke tempat tujuan mereka. Lalu juga di sini ada peran produk pariwisata bagi pertumbuhan ekonomi di kawasan terpencil di Indonesia. Jika dilihat di daerah atau di salah satu pulau yang terpencil, itu juga pengaruh bagi lingkungan ekonominya itu bisa menambah pemasukan dari masyarakat sekitar dan juga bisa menambah lapangan pekerjaan. Karena kebanyakan di daerah-daerah terpencil itu banyak warga sekitar yang sangat sulit mendapatkan pekerjaan. Namun ketika adanya wisata baru di daerah tersebut, para wisatawan tersebut juga bisa menjadi pegawai di situ karena mereka sudah mengetahui bagaimana sih lingkungan mereka. Mereka juga bisa lebih leluasa bagaimana cara mereka menyampaikan bahwasanya wisata tersebut itu dari A sampai Z itu mereka sudah bisa menjelaskan tanpa mereka itu harus belajar lebih, tapi mereka juga sudah mengetahuinya seperti itu. Dan juga dapat meningkatkan pemasaran destinasi karena wisatawan juga bisa tertarik dengan cara penyampaian orang-orang daerah tersebut karena mereka sangat sudah paham betul bagaimana daerahnya. Jadi ketika mereka memasarkan hal itu, menurut saya cukup mudah bagi orang yang tinggal di daerah tersebut karena mereka bisa menjelaskan dengan baik dan dengan detail seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja dari kelompok 4. Pertama, nama saya Karina Misyariani. Saya Dewi. Pengertian produk wisata menurut kelompok 4 adalah produk wisata merupakan suatu bentuk yang nyata, tangible produk, dan tidak nyata, intangible produk yang disediakan untuk wisatawan yang diperoleh dan dirasakan atau dinikmati agar suatu kesatuan rangkaian perjalanan dapat memberikan pengalaman yang baik bagi wisatawan. Dan ciri-ciri produk wisata yaitu 1. Tidak dapat disimpan, 2. Tidak dapat dipindahkan, 3. Produk dan proses konsumsi terjadi atau berlangsung bersamaan, 4. Tidak ada standar ukuran yang pasti atau objektif, 5. Pelanggan tidak dapat mencicipi produk itu sebelumnya, lalu 6. Pengelolaan produk wisata mengandung resiko yang besar. Di sini ada macam-macam produk wisata, bisa kita lihat. Yang pertama ada atraksi wisata, aktivitas yang bisa kita lakukan, yang kita lihat yaitu kita melihat hiburan dan kita ikut melaksanakan aktivitas tersebut seperti contoh gambarnya yaitu tari kecak di Bali. Dan yang kedua ada akomodasi, aktivitas yang kita dapat lakukan yaitu beristirahat, seperti berenang, sebagainya. Dan yang ketiga yaitu ada restoran, aktivitas yang kita lakukan di sana yaitu tentunya makanan minum. Dan juga restoran ini termasuk bisa dalam atau di luar akomodasi atau hotel. Dan yang keempat yaitu transportasi, yaitu transportasi digunakan untuk mengantar para wisatawan ke tempat destinasi yang akan dituju. Dan yang kelima yaitu ada jasa mais. Aktivitas yang kita lakukan yaitu ketika kita melakukan wisata perusahaan atau macam pertemuan, kita setelah mempresentasikan hasil dari diskusinya. Oke, sekarang kembali ke tempat
Bapak duduk seperti semula. Silakan ini kita sudah belajar tentang produk wisata. Sekarang kita proses sampai sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi yang tadi. Ini silakan dikerjakan. Sudah semua? Siap. Setelah proses sudah selesai, silakan ini ada refleksi pelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Silakan dijawab. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran tadi? Apa yang membuat kalian tertarik saat belajar tadi? Ya, ada silakan video. Ada penayangan video, ada lagi? Ada SPK. Apa yang terpenting yang kalian pelajari hari ini? Tentang produk-produk wisata. Tentang produk wisata. Apakah kalian puas dengan pembelajaran hari ini? Apakah tantangan yang kalian jumpai dalam proses belajar tadi? Pengamatan buat wisata. Oke, tadi kita telah belajar tentang produk wisata. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Jadi produk wisata itu apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Siap. Ya. Jadi produk wisata itu adalah fasilitas atau pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata. Ya. Produk wisata itu pelayanan yang berbentuk nyata atau tidak nyata. Contoh yang tidak nyata itu misalkan apa? Jasa pelayanan. Kalau yang nyata makanan, minuman itu yang nyata. Terus yang kedua tadi apa? Bukan yang kita pelajari ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Sifatnya tidak berjadul, produk murah hilang, Ya. produk bergantung pada kondisi karyawan dan juga bahan. Ya. Itu ciri-ciri produk wisata. Jadi produk tidak berwujud, produk murah hilang, produk bergantung pada kondisi karyawan dan pelanggan. ya. Terus ada produk tidak bisa dipindahkan. Ada yang bisa? Ada yang tahu maksudnya? Ke tempat tersebut. Tempat tersebut ya. Kalau kita ingin main ke Castello, tidak mungkin di Castello datangkan ke kita. Jadi kita yang harus ke sana. Itu tidak bisa dipindahkan. Oke, ada yang ditanyakan mengenai materi hari ini? Kalau tidak ada, untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang menganalisis perjalanan wisata. Jadi setelah kita pelajari tadi tentang produk-produknya, minggu depan kita akan belajar bagaimana cara membuat perjalanan wisata ke objek-objek wisata tersebut. Ada yang tanyakan nggak? Ada. Silakan ketua kelas ikut. Attention. Class 11 tourism finish to study. Carry on. Carry on. After we study, let's pray together. Pray begin. Finish. It is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nita. Terima kasih anak-anak telah hadir pada pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bapak tutup pertemuan ini dan ucapan